Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat dan juga salam bahagia untuk kita semua, dan tentunya jumpa lagi bersama saya Fiorina Jaretno dalam program Highlight Tribun Timur Cetak, edisi Jumat 8 Maret 2024. Dan dalam program ini kita akan menyajikan dan juga menginformasikan konten atau berita apa saja yang telah kami muat di Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Namun sebelum itu, seperti biasanya di halaman atas, di kiri atas, kita sudah menampilkan barcode yang bisa di-scan oleh Tribuners ketika mungkin tidak punya cukup waktu untuk membaca secara fisik atau melalui koran ini, bisa langsung ke scan barcode, kemudian bisa diakses melalui gadget Anda. Dan sebelum itu juga, informasi yang tak henti-hentinya Vio sampaikan buat Tribuners yang ingin berlangganan dan juga tertarik untuk berlangganan dengan Tribun Timur Cetak, bisa menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 dan juga bisa melalui SMS atau WA di nomor telepon kami di nomor 081 1413 5555. Ya, langsung saja seperti biasanya di halaman pertama kita akan menginformasikan dan juga memberitahu buat Tribuners bahwa di halaman 1 kita sudah menampilkan beberapa headline. Yang paling mencolok adalah jangan buka puasa pakai kurma Israel. Ini juga sekaitan dengan alasan diboikotnya produk-produk yang mendukung Israel dan langsung disampaikan oleh Ashabul Kahfi selaku Ketua Komisi 8 DPR RI dan juga selaku Ketua DPD Pan Sulsel, yang mengatakan silakan diboikot tapi jangan anarkis, dan solidaritas kemanusiaan harus ditingkatkan di bulan Ramadan. Sikap penolakan dan perlawanan terhadap kebrutalan dan sadisme harus mesti ditingkatkan. Salah satu langkah nyata sederhana menurut banyak kalangan dengan memboikot kurma Israel di bulan Ramadan. Kemudian kita juga menampilkan bagaimana sebenarnya ciri-ciri kurma produk Israel nih. Ada beberapa ciri yang dimulai dari barcode atau kode batang. Pada kemasan bertuliskan 729 atau 729. Itu merupakan nomor seri dari negara Israel. Kemudian merek ekspornya King Solomon maksud saya, King Medjool Plus, Jordan River, dan Bahri. Kemudian masih ada 3 lagi bagaimana ciri-ciri produk Israel itu. Kurma tidak memiliki keterangan perusahaan dan perusahaan produsen dan asal negara produksi yang jelas. Kemudian yang keempat, perusahaan ekspor Israel seperti Medjool Plus, Carmel Agrexco, Mehadrin, dan Hadi Claim. Harga kurma Israel kerap kali dijual lebih murah dibanding yang lain karena disubsidi pemerintah Israel. Adapun daftar merek kurma Israel di layar kaca Anda saat ini bisa dilihat dan bisa juga menjadi pengingat bagi Tribuners mungkin ketika mendapati ada merek kurma di swalayan atau di supermarket tempat Anda ingin berbelanja nantinya. Ini mesti kita sama-sama kawal untuk tetap boikot dan tidak membeli produk tersebut. Karena itulah cara kita untuk membantu negara Palestina yang saat ini masih sedang dijajah oleh Israel. Kemudian dari informasi ini kita beralih ke samping kirinya, di mana ada informasi mengenai grup PSM Makassar atau tim PSM Makassar yang nantinya akan bertanding dengan PSS Sleman. Yang akan bertanding di hari ini, tepatnya Jumat 8 Maret 2024 pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah dan berlangsung di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan untuk kita ikuti secara bersama bisa disaksikan di live Indosiar nih. Dari formasi yang ditampilkan juga ada 352, kalau PSS Sleman 4132. Lengkap dengan nama-nama atau figur yang akan menempati posisi-posisi strategis yang sudah diberikan oleh pelatih Bernardo Tavares. Kemudian, adu taktik antara pelatih berlabel juara Maldives akan tersaji di pertandingan PSM Makassar kontra PSS Sleman. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, maupun juru taktik PSS Sleman, Risto Vidakovic, pernah meraih juara di Liga 1 Maldives atau Maladewa. Maladewa adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Selatan. Bernardo Tavares pernah menyabet 3 gelar pada musim 2016-2017 bersama New Radiant. Kemudian gelar Maldivian
Champion, Maldivian Cup Winner, dan Maldivian President Cup Winner. 3 gelar itu didapatkan dalam satu musim. Tavares akan beradu taktik dengan pelatih mentereng Risto Vidakovic. Nama besar Risto tidak menyurutkan target Tavares untuk mendapatkan poin penuh. Bermain di kandang sendiri memberikan energi lebih kepada pelatih asal Portugal ini. Dan pelatih ini memang dihadapkan pada situasi sulit timnya, di mana arsitek PSM ini punya kejelian dalam meramu tim yang serba kekurangan. Kemudian masih di halaman 1, kita juga menampilkan informasi mengenai podcast yang tepatnya di hari kemarin. Ada podcast dengan judul "Di Balik Meledaknya Suara Prabowo Gibran di Kalangan Pemilih Muda". Ini juga langsung dihandle oleh Vio sendiri bersama dengan maksud saya Komandan Pemilih Muda TKN Prabowo Gibran atas nama Arief Rosyid. Dan kita juga membicarakan soal bagaimana peran anak muda, bagaimana bisa anak muda ikut memilih pasangan dari 02 ini, Prabowo Gibran, dan bagaimana strategi dari TKN Fanta sendiri untuk menggait suara, dan juga bagaimana mereka melibatkan apa yang mereka akan berikan ketika nantinya Prabowo Gibran akan duduk sebagai Presiden Indonesia nantinya. Kemudian kita berlanjut ke halaman berikutnya. Seperti biasanya bukan hanya halaman 1 atau halaman utama, kita juga beralih ke rubrik Makassar nih. Ada beberapa informasi juga dari rubrik Makassar. Kita ada kurang lebih 2 atau 3 informasi yang dimana masih soal harga beras yang tembus hingga Rp90.000. Dan pemerintah Kota Makassar sendiri gencarkan gerakan pangan murah. Dan kami menampilkan agenda pasar murah Kota Makassar yang akan dimulai, telah dimulai pada tanggal 5 Maret. Dan kalau hari ini juga 8 Maret ini masih berlangsung di kantor Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian keesokan hari akan berlangsung di samping Polsek Mariso, dan 9 Maret di kantor Kelurahan Minasaupa. Jadi ada 2 agenda yang akan berlangsung pasar murah di Kota Makassar, di samping Polsek Mariso dan juga di kantor Kelurahan Minasaupa. Dan harga beras naik jelang Ramadan ini merupakan informasi yang tentunya sudah diketahui oleh hampir seluruh masyarakat ya. Karena beberapa hari terakhir, mungkin beberapa minggu terakhir lebih tepatnya, kita sudah mendapat informasi bahwa harga beras lagi naik nih. Kemudian sejumlah masyarakat mengeluhkan kenaikan harga beras yang fantastis beberapa waktu belakangan ini. Salah satu ibu rumah tangga, Sarmita, mengatakan ia baru saja membeli beras 5 kg dengan harga Rp80.000. IRT lainnya, Rahma, juga mengeluhkan membeli beras seharga Rp90.000 per 6 kilo. Untungnya pemerintah setempat mencanangkan gerakan pangan murah atau GPM. Giat ini membuat masyarakat mengantri untuk mendapat pangan dengan harga terjangkau. GPM serentak dilakukan di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan yang tersebar di 48 titik. Di Kota Makassar sendiri ada 7 titik yang menjadi pusat GPM untuk mendapatkan pangan dengan harga terjangkau. Beragam komoditas yang dijual mulai dari beras, ayam, sayur mayur, minyak goreng, dan beberapa pangan lainnya. Kemudian kita juga menampilkan informasi siapkan beras 1,5 ton per titik. Ini yang disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Alamsyah Sahabudin. Ini juga masih sekaitan dengan agenda pasar murah atau GPM yang dilaksanakan oleh Kota Makassar. Kalau harganya sendiri dipastikan lebih murah dari harga pasar, di mana selisihnya Rp1.000 hingga Rp2.000. Tidak ada persyaratan khusus, namun stoknya terbatas karena beras hanya disiapkan sebanyak 1,5 ton per titik. Kemudian di samping itu, ada informasi mengenai Pemkot Makassar usulkan 3.000 CPNS 2024. Dengan ada grafis yang kami tampilkan dan juga data di mana 2016 ada di angka 71.436. Kemudian di tahun 2024 naik menjadi 2.302.543. Disampaikan oleh Ahmad Namsum selaku Kepala BKPSDMD Makassar, tenaga teknis IT menjadi pilar pengembangan kemampuan teknis yang dapat memberikan pertimbangan di OPD. Kalau dari grafis yang kami tampilkan ini,
penerimaan 2024 ada kuota CPNS umum sebanyak 690.822 dan kalau untuk P3K atau kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 1.611.727. Kemudian dilanjutkan dengan kebutuhan instansi pusat sebanyak 429.183 dan diikuti oleh bidang-bidang tenaga guru, kesehatan, tenaga teknis. Ini sudah ada informasinya yang merupakan target atau penerimaan di tahun 2024. Di samping itu kita juga menampilkan di layar kaca Anda saat ini batas usia pensiun ASN dan juga bagaimana hak yang akan didapatkan oleh P3K. Dapat uang pensiun, penghasilan, dapat berupa gaji atau upah, dan selanjutnya ada beberapa poin juga yang kami tampilkan. Kemudian di halaman Makassar juga kita menampilkan dokumentasi dan informasi mengenai 834 mahasiswa Unismu di wisuda Iziam B dari Fakultas Agama Islam raih terbaik. Ada juga informasi mengenai kampus bersih narkoba dan juga beberapa nama wisudawan terbaik. Ada dari Prodi S2 Pendidikan Dasar Program Pasca Sarjana dengan IPK sebesar 3,94. Wow, ia berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu 2 tahun 3 bulan dan berasal dari Makassar dengan skor prestasi 85,74. Ada juga dari program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi informatika, program studi profesi dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, program studi agribisnis, dan sebagainya. Kalau dari Isyam B, merupakan mahasiswa dari program studi hukum keluarga Ahwal Syaksiyah, Fakultas Agama Islam dengan IPK 3,97. Luar biasa, ini tinggal 0,3%. Tinggal 0,3 aja sudah dapat 4, IPK 4. Dengan studi selama 3 tahun 6 bulan. Dengan skor prestasi 94,30. Wow. Ya, lanjut dari halaman 6 atau dari rubrik Makassar, kita beralih lagi informasi mengenai dunia politik di halaman 8. Ya, hampir kelewatan. Di halaman 8 adalah mata lokal memilih yang seperti biasa yang kami tampilkan juga ini seputar dunia politik nih ya. Kalau dari informasi yang pertama adalah dokumentasi rapat pleno terbuka atau rekap suara yang dilaksanakan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Ya, tepatnya di Hotel Grand Asia pada Kamis kemarin. KPU Makassar sudah mulai merampungkan rekapitulasi pemilu 2024. Kemudian, informasi baru mengenai dilantiknya Wakil Ketua MPR RI yang diisi oleh Amir Uskara. Dengan kami tampilkan juga biodata atau profil dari sosok Amir Uskara, dimulai dari tanggal lahir, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, bahkan riwayat organisasi. Dan ini juga informasi bahwa Amir Uskara sudah menjadi bagian dari politik atau menjadi politisi itu sudah selama 25 tahun. Pertama kali Amir Uskara menjabat sebagai DPRD Goa. Selain itu, Amir Uskara juga telah merilis 3 buku. Wah, ada website juga nih. Dilansir dari amiruskara.com, 3 buku tersebut berjudul Sejarah Pengabdian Amir Uskara, Percikan Pemikiran, dan UMKM adalah kunci. Kemudian, ada juga informasi target pilkada. Ini yang disampaikan atau informasi yang berasal dari rekan kami yang ada di Kabupaten Luwu. Dan informasinya adalah petahanan incumbent DPRD Kabupaten Luwu banyak terdepak pada pemilu 2024. Salah satunya ialah politisi senior Golkar, Andi Muharir. Setelah 3 periode di DPRD Luwu, Andi Muharir akhirnya tumbang. Suaranya kalah tipis dari koleganya di internal partai Beringin Arman. Dalam pemilu kali ini, Andi Muharir berhasil mengantongi 1.691 suara. Sementara Arman berhasil memperoleh 2.919 suara. Setelah gagal pada pemilu, Andi Muharir langsung bidik pilkada Luwu nih. Oh, setelah gagal duduk atau nantinya sudah ada ancang-ancang nih. Ketika gagal menjadi bagian dari DPRD,
akhirnya ia memutuskan untuk membidik pilkada di Kabupaten Luwu. Dan ini yang sangat mengharukan juga informasi mengenai kisah caleg terpilih nih, Bahtiar Ilham, di mana ia menceritakan kisahnya pada saat kampanye motornya suka mogok nih. Ia menyampaikan bahwa selama masa sosialisasi dia hanya punya cukup uang operasional. Namun sosok Bahtiar Ilham tak perlihatkan kondisinya ke masyarakat. Tiba beberapa hari lagi masa pemilu, pada saat itu maksudnya pendukung Bahtiar banyak dirayu caleg lain. Namun ia mencoba menenangkan diri, memperbaiki salat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia kemudian turun meyakinkan tim dan pendukungnya serta masyarakat bahwa jika Allah meridhoinya maka dirinya akan terpilih. Dan ia juga menyampaikan bahwa investasi sosial seperti mendatangi warga yang punya hajatan, meninggal dunia, mengantar orang sakit, dan turun tangan jika ada masyarakat yang dilanda dengan kesusahan. Jadi itulah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh sosok Bahtiar Ilham ketika mungkin di saat beberapa sosok lainnya yang masuk juga dalam dunia politik atau menjadi caleg, itu masih menggunakan politik uang. Tidak bisa dipungkiri hal itu pasti terjadi. Dari Mata Lokal Memilih kita langsung membahas lagi informasi dari Tribun PSM atau juga rubrik di halaman 16, halaman terakhir dari Tribun Timur Cetak. Ada informasi mengenai sayap Garuda. Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri dipanggil perkuat Timnas Indonesia. 4 pemain baru dinaturalisasi dipanggil. Ini informasi dari Timnas Indonesia sendiri, ada pemain baru dinaturalisasi dipanggil, di mana pelatih Sintayong telah mengumumkan 28 pemain dibawa untuk melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 28 pemain tersebut, ada 4 pemain naturalisasi langsung dipanggil memperkuat skuad Garuda. Yakni ada Jai Itses, Tom Haye, Ragnar Oratmangun. Kemudian ada juga Nathan Cho Aon. Khusus Jai Itses, ia telah diambil sumpahnya pada Desember lalu. Kalau dari informasi yang di sampingnya adalah di posisi penyerang sayap berebut tempat dengan Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Jika dimainkan di posisi ini, kesempatan Yaakob dan Yance menjadi starter lebih besar. Apalagi keduanya sudah sering dimainkan bersama di PSM Makassar. Adapun daftar 28 pemain Timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia 2026, kita sudah menampilkan informasinya di mana ada kiper, bek tengah, penyerang sayap, penyerang tengah, gelandang, dan juga bek sayap. Ada beberapa nama nih yang menjadi daftar pemain sebanyak 28 orang untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, di paling bawah ada grafis atau foto dokumentasi jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Akan berlangsung pada Kamis 21 Maret 2024, Indonesia versus Vietnam, pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian selanjutnya berselang hanya 4 hari, Selasa 26 Maret 2024, pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Ya, bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini bagaimana juga cetakan yang sudah diberikan oleh Yaakob Sayuri dan juga Yance Sayuri. Untuk itu, setelah informasi dari Tribun PSM, berakhir pula juga program Highlight Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Dan jangan lupa saksikan program Highlight Tribun Timur Cetak setiap harinya, karena akan kami sajikan beberapa kali dalam seminggu, yaitu diisi terus dengan program seperti ini. Saya Fiorina Jaretno, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.